Ada sukacita, saudara-saudara? Ya, kalau ada sukacita semua, berarti ada berkat, ada uang di dompet. Puji Tuhan, ya. Saya selalu bertanya itu ya, karena harus dong, mesti ada ya. Nah, baik, saudara yang Islam Tuhan, saya ada kasih ayat tadi, ternyata bukan itu, saudaraku ya. Di dalam saya tulis itu Markus, padahal Matius 8 ya. Matius pasal 8 bukan Markus tadi di situ. Saya kasih tadi Markus 8 ayat 23, padahal Matius pasal 8 ayat 23. Nanti boleh deh saya minta ini pekakaan dulu Pak Max. Boleh baca kah? Atau Bapak Pastor Max yang baik hati? Matius 8, 23, 27. Sampai 27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Mute-nya dibuka dulu. My bro. Matius 28 ayat 23 sampai 27. Yes. Angin ribut diredakan. Ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Thank you, my bro. God bless you and me. Thank you. Dan saya percaya kita mendengar firman, memelihara, menaruh dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tulis di sini perwira ya. Karena kita ini semua patinya Tuhan. Pati itu perwira tinggi. Saya udah jelaskan di grup 11, saya bilang di TNI Polri itu ada 3 golongan perwira. Perwira Pama itu perwira pertama, Letnan 2 sampai Kapten, dan Pamen itu perwira menengah, Mayor sampai Kolonel, dan Pati Abri itu bintang 1 sampai bintang 4. Kalau Indonesia ada bintang 5, Soeharto dan Nasution ya, bintang penghargaan. Di Perancis sana ada bintang 6, salah satu pahlawan mereka. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya kasih judul perwira yang siap terima serangan? Karena ada perwira juga yang tidak siap terima serangan. Makanya saya beberapa kali bilang, kadang-kala kita kalau bikin grup, hati-hati dengan nama grup. Kayak di grup sebelah, di Kingdom, ada grup sebelah lagi. Pokoknya ada grup-grup yang saya bilang hati-hati dengan nama grup yang kita sandang saat ini. Karena bisa-bisanya nama itu akan berbalik menyerang kita. Maksudnya begini, kadang-kala serangan balik itu kita tidak siap terima, padahal kita sudah rapat bersama, ini namanya. Ya, seperti kita ini memberkati Indonesia ya, grup GOD ini memberkati orang-orang yang diberkati. Nah, tapi kita siap enggak diberkati? Berkat itu kan bukan datang bukan cuma karena kita dikasih mobil, dikasih uang, dikasih finansial, dikasih bukan cuma itu. Ya, berkat itu adalah dicaci maki orang itu berkat. Jangan kita balas. Firman Tuhan bilang apa? Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Makanya saya bilang, perwira yang siap terima serangan itu adalah perwira yang dahsyat dan luar biasa. Jangan seperti murid-murid Yesus tidak siap terima serangan. Mereka berjalan bersama siapa di perahu itu? Coba saya mau tanya. Jawab aja, buka mute-nya terus jawab. Murid-murid itu berjalan bersama siapa dalam perahu itu waktu di danau itu? Yesus Kristus Tuhan. Berarti mereka kan perwira, sudah bersama Yesus. Bersama Yesus,
lakukan perkara besar bersama Yesus. Terus apa terusnya? Tidak ada yang sukar. Tidak ada yang sukar. Makanya jangan suka menyanyi, suka-sukamu Tuhan. Ketika Tuhan uji, ujilah aku Tuhan. Sudah siap nggak di grup ini diuji Tuhan? Dengan teman kita sendiri. Dengan istri kita. Dengan anak kita. Siap nggak? Kalau nggak siap jangan bikin grup. Kalau nggak siap jangan coba-coba masuk di grup. Karena di grup banyak caci maki, banyak fitnahan. You sudah siap belum? Kalau belum jangan bilang di perwira, kopral lu. Bagus kalau kopral, Hansip. Iya kan? Kalau perwira Tuhan yang siap, petinggi ABRI itu, Pati ABRI, Jenderal bintang 1 ke atas itu, mereka siap. Sedangkan bintang 1 ke atas saja masih ada yang. Nah, kita lebih daripada bintang 1, lebih daripada bintang 4 dan bintang yang ada dalam dunia ini. Kita adalah bintangnya Tuhan. Makanya makanya saya bilang berapa kali-kali, perwira yang siap itu jangan mau cuma jadi murid Yesus. Saya ulang-ulang itu, murid itu, saya punya mahasiswa. Karena saya ngajar homiletik, ilmu berkhotbah, survei Alkitab, saya kasih tahu ya. Saya bilang saya punya murid boleh datang di rumah. Makan silakan, mau tidur juga silakan. Tapi tidak berhak dia masuk kamar saya. Anak saya boleh, dia mau abrak-abrik ya silakan, ambil uang. Tapi murid enggak. Makanya saya bilang, saya mau cuma jadi murid. Coba yang lain di mute yang lain. Tolong mute yang lain. Ya. Jadi jangan. Jadi kalau mau jadi murid, jangan mau bilang Tuhan saya bukan cuma jadi murid. Kenapa? Karena murid tidak akan pernah menerima ahli warisnya yang punya rumah atau ahli warisnya tuan rumah. Yang punya murid yang menjadi murid tidak akan pernah berhak menerima itu. Tapi harus sekaligus jadi anak. Iya kan? Kita adalah anak-anak Tuhan, murid sekaligus anak yang bersiap menerima janji-janji Tuhan. Ya itu, kalau masih murid dan masih perwira tinggi tapi ya mungkin mendirikan rumah di atas pasir jadi gampang goyah ya. Ketika ada serangan dia keluar. Ya, kalau keluar ya puji Tuhan saya left dulu ya, ada ini. Tapi kalau keluar terus menjelekkan orang lain, jangan you bilang you murid. Maaf ya, maaf, kasar mungkin saya ini. Setan kau. Lah benar, orang yang kukasih ku tegur dan ku hajar. Saya malas tegur, hajar. Untung bukan di depan gua. Kalau depan gua tampeleng sampai tarik-tarika dia. Lah benar, mesti seperti itu. Kita nggak bisa orang berdosa itu kalau sudah dilembutin, nggak bisa dilembutin 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tempeleng sekali-sekali pakai firman Tuhan. Kukasihi dan kutegur. Tegur dan hajar, bukan ajar loh. Kalau ajar tuh, ini ada H di belakang. Hajar. Itu firman Tuhan. Nah, kita butuh makanan keras di akhir zaman ini. Bagus corona ada datang. Orang lebih banyak dekat dengan Tuhan. Kalau dengan adanya corona datang dan orang lebih dekat dengan Tuhan, biar corona ini datang terus sampai Tuhan datang. Yang penting kita tidak kena, jaga kesehatan. Ada dokter di sini, Dokter Saud. Jaga kesehatan dan banyak doa. Pasti di sorga. Jadi kalau kau bilang perwira, baru kau tidak siap terima tantangan seperti murid Yesus. Kenapa? Yesus tertidur di dalam perahu. Ketika ombak datang, dia bukan ketakutan Yesus. Coba Anda lihat ya, perhatikan baik-baik. Kenapa Yesus tidur? Padahal bahaya sudah mengancam. Perahunya sudah mulai masuk air. Tapi kenapa dia tidur? Dia nggak peduli dengan persoalan yang ada. Nggak usah pernah peduli dengan persoalan. Orang mau bilang, setan kau. Ada lagi setan yang kedua, Amang. Itu perwira. 1, pertama, perwira itu siap dibentuk. Dibentuknya seperti apa? Siap dicaci maki, siap difitnah, siap digosipin, siap nggak yang ada di grup ini? Jangan you mengaku hamba Tuhan pendeta, bukan saya juga yang lebih, bukan. You mengaku pendeta terus gampang ngambek, gampang merajuk. Bukan perwira kau, kalau di TNI saya banting-banting kau di laut sana. Lo benar. Harus seperti itu. Akhir zaman ini kita tidak perlu sapu-sapu di kepala. Enggak perlu jambak, tumpang tangan enggak mempan, tumpang tangan dua-dua. Enggak mempan, tumpang kaki sekalian. Pakai balok. Haleluya, puji Tuhan. Itu perwira. Udah siap belum? Ketika dicaci maki, terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Terima kasih. Oh, puji Tuhan.
Ya kau setan begini-gini, kau iblis dan segala macam, kau apa, pokoknya dikatain apa aja lah. Makanya saya bilang kemarin di YouTube saya bilang, kita harus punya satu sifat dari binatang yang kita harus ambil. Apa? Cuek. Coba kau punya anjing, kau bilang setan, kau binatang, kau apa segala macam. Dia marah? Enggak, malah dia goyang-goyang ekor. Kadang-kala sifat binatang juga terus ambil yang baiknya ya. Bukan kita harus kayak binatang, bukan. Itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Cacing kau pegang mau dibakar pun dia udah siap. Dia nggak tahu kalau mau ditaruh di sini. Mungkin dia tahu tapi dia nggak bisa bikin apa-apa. Nah sifat cuek ini yang harus kita ambil. Jadi yang pertama perwira itu siap dicaci maki, siap dibentuk, siap ditegur. Yang kedua siap menegur juga. Ya, tapi kalau Anda menegur sudah siap nggak Anda ditegur? Jangan ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ketika teman fitnah, langsung ngambek. Pergi. Langsung angkat tangan. Kalau saya ada di situ, saya langsung berdoa di depan pintu, terus saya katakan, Vaya con Dios, my darling. Saya langsung bilang begitu. Loh benar. Atau saya langsung nyanyi gembira-gembira pakai bahasa Korea. Mar olop olop tondiki. Ainang dito bus Yesusi. Gitu. Itu bahasa Korea Ibu Sinuraya sama Pak Saud tahu itu. Iya kan? Jadi perwira yang pertama dia harus siap ditegur. Siap dibentuk maksudnya. Ya, ditegur dibentuk. Kasar dan lembut siap. Baru kau bisa beritakan firman di mana-mana. Beritakan firman di mana-mana ketika sampai di rumah. Tiba-tiba istri uji. Dari mana kau setan? Apa kau bilang? Makanya udah siap belum? Haleluya, puji Tuhan. Itu kita dibentuk. Saya juga khotbah buat diri saya sendiri. Karena firman itu pedang bermata dua. Dia hantam dulu diri saya, lebih tajam ke diri sendiri itu firman bermata dua itu. Baru ke orang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siap dibentuk dan siap menegur. Ya. Dan yang ketiga, dia siap 1 Tesalonika 5 ayat 18. Selalu mengucap syukur apapun yang terjadi. Makanya jangan terlalu banyak dengar apa kata orang, dengar apa kata Tuhan. Siapapun kau, mau profesor, doktor, kau mau presiden kah, masa bodoh amat. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, neraka tempatmu. Bukan saya yang paling benar, so apa? Enggak lah. Saya khotbah buat diri saya pertama. Itu khotbah yang benar. Makanya kalau belajar Alkitab, belajar baik-baik. Saya bilang sama teman-teman yang lain. Saya nggak ngajarin saudara, tapi saya kasih ingat saja buat diri saya dan kita semua. Perwira yang siap itu adalah perwira yang siap dibentuk. Haleluya. Siap ditegur. Siap juga menegur. Tapi dia harus siap dulu. Baru dia siap tegur. Dan tiga, dia mengucap syukur apapun yang terjadi. Yang keempat, dia banyak berdoa. Itu yang paling penting, banyak berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Kalau dia banyak doa, apapun yang terjadi, tantangan apapun, kecil. Yang keempat, dia selalu mengucap syukur dan memuji Tuhan. Dia selalu ada pujian yang keluar dari mulut. Itu. Jadi perwira, katakan ke diri sendiri sambil ngacak kau, baru kau bilang. Amin. Siap nggak kau, Jamie Holderman? Ngaca, ini saya di depan kaca nih. Di ruang tamu tapi di depan kaca. Saya tunjuk diri saya sendiri. Kau siap nggak dibentuk? Kau siap nggak dicaci maki? Jangan langsung ngambek. Jangan, gimana kita mau berkata, saya nggak mau tahu apapun pangkat dan jabatanmu saat ini. Kalau kita tidak siap dibentuk, jangan coba-coba bicara ada di grup GOD ini. Iya. Kalaupun memang sudah, saya nggak suka dengan orang ini, ya sudah keluar, diam-diam aja lah. Tahu-tahu udah keluar, udah. Atau kalau memang dia gentle, dia left. Saya mau keluar dulu ya. Apa kayak alasannya? Mungkin penuh HP-nya atau HP-nya lemot atau apa. Kalau saya ada 5 grup yang saya left karena grup di tempat saya di HP saya ini sudah 25 grup. Ada lagi yang saya mau left. Lemot jadinya. Itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Katakan Tuhan, sebut dirimu sendiri, Tuhan, saya siap. Bentuklah aku. Ujilah aku. Kan saya ulang-ulang, keset kita ini keset.
Mau masuk rumah, ada keset depan rumah, kita lap dulu kaki kita, kotoran kita. Kadang-kala keset itu ditaruh di depan sekali, di tanah, dibuang ludah, cuy, dilap pakai keset itu. Siap nggak diludahin? Seperti Yesus. Ya. Amin. Nggak siap, jangan. Kalau kuping terlalu tipis, jangan. Sumpel dulu pakai kapas. Sampai nggak budak. Atau congean, jangan-jangan. Iya kan? Haleluya. Kalau congean masih ada sakit kuping, datang ke dokter Saud. Biar dikasih cotton bud. Toh? Kalau dia masih tetap juga, kasih masuk ular barang 3 di dalam. Biar diobrak-abrik. Haleluya. Harus seperti itu. Kalau belum siap, jangan. Saya pembinaan di TNI Polri, saya bilang ke mereka, kalian TNI jadi contoh buat semua orang. Kalian Polri jadi contoh buat semua orang. Kalau kalian korupsi, saya berdoa ya. Dari atas mimbar saya ngomong ini. Waktu acara Natal, acara Paskah, acara tiap Jumat itu, saya bilang, kalau kalian korupsi, saya berdoa dari atas mimbar ini. Kalian kalau korupsi uang rakyat sebagai orang Kristen, saya tidak minta kalian mati, enggak. Lumpuh ada di atas kursi roda dalam nama Yesus. Waduh Pak, jangan ngomong begitu. Bapak kok malah nyumpah-nyumpahin orang. Kalau enggak, kalau kalian cuma dibujuk-bujuk, bertobat ya, 1 kali. Bertobat ya, 2 kali. Udah bertonton, bertobat ya, bertobat. Enggak ada cerita, lumpuh, muntah darah kau kalau kau enggak berani bertobat. Hari ini. Kasar kali, Kak. Ya harus begitu. Pilih mana? Saya yang tegur kasar, Tuhan pakai manusia, hamba Tuhan, atau Tuhan pakai tsunami tegur kau? Atau pakai corona? Pilih mana? Selesai hidup lu. Haleluya. Iya kan? Jadi lebih baik Tuhan pakai hamba Tuhan. Tuhan pakai Pak Dokter, Tuhan pakai Pak Max, saya, Ibu Sinuraya, dan semua yang ada di sini Tuhan pakai untuk menegur. Siap. Perwira gimana sih? Kopral aja siap kok. Coba lihat kopral kalau ditempelin. Biar dia benar. Kita yang salah, komandan. Tempelin, Pak, siap, salah. Tempelin, tak, siap, salah. Padahal dia benar. Mungkin dalam hatinya, aduh, kubunuh juga kau. Tapi karena institusi, siap salah terus. Padahal yang salah komandannya, kadang kalah. Iya kan? Jadi siap salah lah kita. Iya kan? Makanya, tak pernah Tuhan janji hidupmu selalu bahagia, begitulah. Tak pernah dia janji lautan tenang. Pernah kau jalan di atas air, itu laut tidak berkeriak? Tidak ada. Ya, jadi dimanapun grup yang kau pergi, kalau tidak pernah menyelesaikan masalah, hancur grup yang lain. Jangan pernah datang ke grup yang lain. Ada di grup yang lain, oke, jadi berkat di sana. Ada di grup yang lain, oh enak ya, Bapak itu enak ya. Dia orangnya lemah lembut, dia dari ngomongannya, dari cara bicaranya, mantap ya. Oh, Dokter Saud itu, waduh, kalau dia ceramah, ya, tuh, mantap. Pak Max, Ibu Sinuraya, dan yang lain-lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Kalau dia main gitar, waduh, indah sekali. Enak orang puji begitu. Jangan dengan pendeta itu. Aduh, pendeta itu kenapa? Mata duitan. Aduh, omongin orang. Aduh, saya didoakan malah ujung-ujungnya amplop. Kan perwira kau dikasih berkat, oke. Nggak dikasih berkat juga kan kita tetap bersyukur sama Tuhan. Amin. Nggak dapat di tempat itu, di tempat lain lebih banyak. Gitu, jadi hamba Tuhan terus kita hidup daripada pelayanan itu. Tapi kalau di tempat itu kita mengharapkan berkat di tempat orang kaya, bubarlah kau jadi hamba Tuhan. Jangan mengaku kau perwira. Jadi yang pertama, siap ditegur. Yang kedua, siap menegur. Yang ketiga, selalu mengucap syukur. Yang keempat, banyak doa. Yang kelima, banyak memuji Tuhan. Keenam, saya tambah, banyak baca firman Tuhan. Itu yang paling penting. Ya. Jadi perwira yang siap tempur itu ketika serangan tiba-tiba datang, dia katakan, serangan berapa dia ukurannya, Pak? Kecepatannya, kekuatannya berapa? Oh, 20. 30 pun saya sanggup. Karena ada firman toh dalam pujian. Dia sanggup, Yesus sanggup. Gimana kita mau menyanyi begitu? Iya kan? Dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Ya, jadi tidak panjang lebar, jangan terlalu panjang. Saya juga capek teriak-teriak dari tadi ini. Mending didengar, mungkin yang lain tidur. Tapi saya mau kasih tahu dari ini, saya udah berdoa, Tuhan firman-Nya biar mereka dengar. Kalau mereka tidak mendengar dan mereka cuma main-main,
Tuhan, korek sedikit dia punya kuping, biar agak bermasalah supaya datang ke dokter Saud, diobati dengan firman. Amin. Gitu toh? Haleluya, puji Tuhan. Ya kan? Jadi itu ada 6 poin supaya kita perwira yang siap tempur, siap tembak, dan punya peluru untuk menembak. Ya, paham ya maksud saya ya? Amin. Ya, mengerti kan? Amin. Ya sudah, kalau sudah mengerti ngapain gua lanjut nanti kalau diundang lagi. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa. Engkau jamah kami grup di sini yang ada. Kami adalah perwira-perwira yang siap ditembak, siap dicaci maki, siap difitnah, siap segala-galanya kami siap Tuhan. Karena kami tahu dalam kami ada Yesus. Dan Yesus yang bela kami, bukan orang yang bela kami. Terima kasih Bapak. Kami tetap bersyukur, kami tidak kekurangan, kami tidak sakit-sakitan, tidak ada virus penyakit menimpa kami, karena kami selalu mengandalkan Tuhan dan jaga kesehatan. Terpujilah Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.